Football, berarti yang juara 1 nggak jamin akan dikontrak terus. Ya sama, juara berapapun nggak jamin akan dikontrak terus. Jadi kontrak itu akan lanjut ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa kontrak ini akan sama-sama saling menguntungkan. Gitu sih intinya. Apakah keputusan manajer saat menerima kontrak didiskusikan dulu dengan artisnya? Kontrak apa ini yang didiskusikan dengan artisnya? Kalau kontrak manajemen itu kan antara artis dengan manajemen, jadi artis yang langsung yang bertanda tangan. Sama-sama, Mila Fatma. Rina Tanjung Balai lagi di Jawa Barat. Aku lagi nggak puasa, oke. Yulia, untuk job artis menentukan manajemen, manajer atau artisnya sendiri? Semua pihak. Arbil Manami di atas pohon kelapa. Mirna WID, tapi Avan kok nggak rutin bikin video parfum Magicka kayak Devi Ebimi kan sama-sama BA. Avan SOW-nya udah terpenuhi semua. Jadi udah nggak ada kewajiban untuk bikin itu. Avan SOW-nya sudah beres untuk BA-nya. Mami Luis gimana ya? Tanya Mami Luis, kenapa nanya sama aku? Yang lebih viral apakah akan makin lama kontraknya? Belum tentu. Apakah viralnya menguntungkan atau nggak menguntungkan? Boleh, football. DA7 belum boleh diundang TV lain ya, Mi? Boleh kok. Udah ada juga yang ngontek aku, menghubungi anak-anak aku dari FYP, dari Brownies, dari Pagi-Pagi Ambiar. Nah, boleh tanya tuh sama teman-teman Transcorp. Apakah aku melarang? Tidak. Tapi memang tanggal yang mereka tanyakan sudah ada jadwal. Azam Collection. Nah, ini benar. Intinya lo menguntungkan ya gue kontrak. Iya, karena ini bisnis. Jadi kalau kalian gini, intinya adalah ini dunia kerja, ini bisnis. Ini kalau sekedar syuting tapi belum tayang gitu dibayarkah? Maksudnya gimana tuh? Contohnya. Avan Manami di kolong meja. Nih, kalian kan nanya, kok belum bikin single? Kok belum main sinetron? Apa lagi? Kok nggak ke TV lain gitu? Padahal kayak nggak kelihatan. Nah, ini yang kalian perlu tahu. Ketika kalian nonton konser yang ditayangin sama Indosiar, konser yang megah, menghibur, bikin kalian senyum-senyum, bikin kalian kebaperan, itu butuh persiapan. Persiapannya ngapain sih, Mami? Persiapannya itu mereka harus latihan vokal, latihan koreo, mereka harus ada GR-nya, yang kayak gitu-gitu. Itu membutuhkan beberapa hari, gitu. Nah, ketika jadwal-jadwal latihan dan lain-lain itu harus dipenuhi, otomatis kita tidak bisa memasukkan jadwal lain. Istilahnya gini, kamu hari ini harusnya masuk sekolah, tiba-tiba kamu diminta pergi ke Dufan buat main. Kan pilihannya adalah kamu bolos sekolah, kamu pergi ke Dufan. Kamu bolos sekolah, secara sekolahnya kan pasti akan berkeberatan lah. Sekolah lu kan wajib nih, udah tanda tangan duluan. Kok lu malah main ke Dufan? Gitu.
Betul Zai, karena kebetulan memang Indosiarnya lagi jadwalnya banyak banget. Bukan yang nggak boleh, setiap kali teman-teman Transcorp tanya, aku jawab, kakak mohon maaf, di tanggal tersebut sudah ada jadwal. Gitu. Karena kalau nggak ada jadwal, ya ngapain kita nyuruh anak yang nganggur? Kita perlu duit, manajemen tuh perlu duit. Kenapa anaknya mesti disuruh nganggur? Ini kalau kontrak kerja sama klien, apa mami tawarin dulu ke Aris atau langsung terima? Amara, kalau kontrak, maksudnya nih mau ada kerjaan gitu, aku langsung terima atau aku bilang dulu ke artisnya, ada job ini mau atau enggak gitu. Nah, nggak jadi kalau kayak gitu kan lama prosesnya. Jadi ketika aku bertemu dengan artis aku pertama kali, aku akan ngobrol. Adakah hal yang kamu tidak mau ambil atau hal yang kamu tidak suka atau kamu ada alergi makanan dan lain-lain, itu kita ngobrol dulu nih, nanya-nanya. Kalau nggak sempat ketemuan kita bisa chat atau nggak telepon, kita tanya-tanya. Abis itu kita sepakat. Oke, berarti kalau yang tidak kamu sebutkan tadi, kalau ada pekerjaan aku akan ambil ya gitu. Kecuali ada pekerjaannya misalnya kayak gini. Ini biasanya dulu terjadi waktu zaman aku pegang Fildan. Zaman pegang Fildan itu aku dapat pekerjaan nyanyi di Taiwan di hari kita harus berangkatnya di hari Lebaran setelah sholat Id. Nah, aku kan mikir, ini pekerjaan menghasilkan duit, manajemen kan mata duitan, ya kan? Tapi aku kan manusia nih, jadi yang aku lakuin adalah aku hubungi anaknya. Aku bilang, Dek, ada tawaran nih, nyanyi. Nanti berangkatnya di sehabis sholat Id. Kamu mau ambil apa enggak? Oke kak, aku ngobrol dulu sama istriku. Kan Fildan udah punya istri. Aku ngobrol dulu sama istriku. Dia ngobrol. Setelah ngobrol, dia kabarin aku. Oke kak, ambil aja kerjaannya. Baru aku kabarin ke kliennya. Oke, aman jadwalnya. Gitu. Jadi kalaupun pekerjaannya itu sepertinya pekerjaan biasa, kayak nyanyi-nyanyi aja, tapi di waktu yang luar biasa, aku akan tetap diskusi sama artisnya gitu. Ambil atau enggak ambilnya gitu. Atau enggak misalnya ada kerjaan nih, anak aku nih pernah nih live, dia udah tahu angka dia segini. Kalau aku jualin angka dia segini, dia udah tahu. Karena artis aku semua tahu ya angkanya yang aku jualin berapa. Dia udah tahu nih angkanya segini. Aku dapatlah sebuah pekerjaan istimewa, angkanya sekitar 30% di bawah angka dia biasanya. Pekerjaannya sama-sama nyanyi gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama artisnya, Dek, ini ada pekerjaan ini. Pekerjaannya ini sesama ya, cuman notesnya secara budget itu tuh angkanya segini deh. Tapi ini kita nggak bisa nolak loh ya, karena ada catatan-catatan pentingnya. Setelah diskusi artisnya ya udah mam ambil aja, toh tetap dibayar ya aku ambil gitu. Kalau artisnya bilang berkeberatan, ya dia pasti akan berkeberatan. Dia bilang aku nggak mau ya aku nggak ambil. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Bentar ya, aku lagi menjawab chat.
Nih kalau kalian gini, Miss ini bertalenta, Miss itu bertalenta, tolong bantu dia biar sukses. Yang itu balik lagi ke masing-masing artis. Kenapa aku bilang balik lagi ke masing-masing artis? Karena kesuksesan itu bukan cuma bisa dilakukan oleh satu orang saja, tapi itu butuh tim. Ketika timnya sudah segitu semangatnya, artisnya nggak semangat, nggak tercapai. Ketika artisnya semangat banget, timnya nggak semangat, nggak tercapai juga. Jadi butuh kerja sama tim. Zaimi, Robi kalau bareng owner yang nggak nyediain stylist, tolong agak di stylist ya, Mi. Sebenarnya kalau misalnya secara stylist, aku selalu berpesan kan artis-artis ini harus belajar untuk mengupgrade dirinya gitu. Aku selalu berpesan supaya tampil yang baik, yang rapih, yang representatif gitu. Tapi balik lagi, karena masih dalam proses belajar, tentunya kita tidak bisa langsung menuntut kesempurnaan. Itu pun sudah bagus aja, nggak sempurna juga, pasti ada salahnya. Doni, ya batal puasa, lu emang batal puasa aja. Manajer digaji sama kantor lah, kantor kita yang gaji, bukan artis. Don, nih banyak nih yang nanya, Don. Kenapa harga undang Avan disamain sama Lesti? Kan Avan masih junior. Coba Don, dibantu jawab Don. Kalau asisten yang gaji artisnya. Kalau kasip kan asisten, jadi yang gaji artisnya. Nah, benar kata friend_us. Jadi, kalau manajer yang dari manajemen artis, itu kita yang gaji adalah kantor kita, manajemennya yang gaji. Terlepas artis yang kita pegang bekerja atau tidak bekerja. Nah, kalau personal manager atau manajer pribadi kayak adik aku itu personal manajernya Rizky Nazar sama Firza Oril. Itu yang bayar dia artisnya, karena dia manajer pribadi. Jadi kalau artisnya nggak kerja ya adik aku nggak dibayar. Tapi kalau artisnya kerja baru dia dapat bayaran. Gitu. Adik aku kan kerjanya sebenarnya pengacara, cuman dia pegang artis juga, Rizky Nazar sama Firza Oril. RM dari kantor. Ina, cara nentuin red card anak-anak DA atau LIDA dari mana, Mami? Nentuinnya tadi yang aku sempet dari awal infoin, nentuinnya tuh ya dari berbagai aspek. Dari sosial medianya bagus atau enggak, terus misalnya dia juara atau enggak juga jadi pertimbangan, yang kayak gitu-gitu. Terus permintaan pasar juga jadi pertimbangan. Jadi banyak faktornya untuk menentukan red card itu. Biarin aja orang dia cuman copy paste doang hidupnya.
Copy paste, bukan copy paste. Mika, oh Kak Edo adiknya Mami Ica. Iya, adik kandung aku. Kamu tahu Kak Edo, Mika? Salam kenal, friend As dari Medan. Tetap Medan yang kuingat adalah favorit aku, Meranti dan Risol Gogo. Aku suka durian tapi nggak terlalu. RM, Akbar itu RM. Aku kan ngikutin Rizky Nazar nih jadi tahu. Oh ya, terima kasih giftnya. Ya, Kak Edo itu adik aku. Adik kandung aku satu-satunya. Yang kandung ya, kalau adik nggak kandung aku banyak. Terima kasih. Ya, risol go, aku kangen banget makan risol gogo. Kalau nanti anakku nanti pulang itu ke Medan, si Ridwan ataupun si Arbil, aku akan titip itu sama mereka. Yang keluar negeri anak mami siapa aja? Yang keluar negeri dari aku 2017, anak-anak aku yang nyanyi di luar negeri, itu ada Nisa DA3 waktu itu nyanyi di Jepang, acara Toyota dalam rangka kerjasama Indonesia-Jepang. Terus Vildan waktu itu ada ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Riyadh. Terus Putri juga ke Riyadh. Afan kemarin ke Hong Kong. Terus Ridwan ke Riyadh, Rara ke Jeddah. Itu yang berangkatnya bareng aku. Ya, Afan ke Korea, Hari ke Korea. Pacar orang, Andre Rolando itu apanya Rara Mi? Pak Andre Rolando itu asisten GM-nya Stream Entertainment, jadi bosnya kita para manajer. Itu ada Pak Andre Rolando, Andrew Rolando, di atasnya Pak Andrew masih ada lagi GM-nya, di atasnya GM ada direkturnya. Jadi kalau kalian nanya, yang nentuin siapa ya? Itu bos-bosnya Pak Andrew. Aku bentar lagi udah ada ngantuk. Banyak banget nih. Iya benar. Kalau kamu bekerja di kantor, itu ada jenjangnya. Kita para manajer, di atas para manajer itu ada asisten GM, asisten general manager. Di atasnya asisten general manager ada general manajernya. Di atasnya lagi ada direkturnya gitu. Jadi untuk sampai kita nih para manajer bisa pegang artis ABCD, itu tuh meetingnya mereka yang di atas-atas itu tuh. Kesannya gimana? Seru. Mereka, karena aku senang belajar orang-orang, jadi aku senang, seru.
Bentar ya, bentar. Aku sambil ada yang ku ketak-ketik ketak-ketuk. Aku tuh sambil chat. Jadi kalau ada yang bilang nggak aku balas chatnya agak aneh tuh. Sore, Zahra DFL. Beda TV, beda angka, on air beda, off air beda, angka tuh beda-beda, Ina. The azan. 2 menit lagi ya guys, kita udahan. On air bayarannya paling murah ya rumornya. Sebenarnya nggak murah loh on air itu. Jadi kalau misalnya kalian berpikir ini mudah-mudahan jadi ilmu baru ya. On air itu sebenarnya bayarannya nggak murah. Kenapa? Karena on air itu akan bisa dilihat satu Indonesia Raya. Bahkan satu dunia bisa lihat. Aku kemarin salah panggil nama kamu. Ya kan? Aku panggilnya Gilang. Kamu namanya Iqbal. Iya. Kau nggak bilang. Jauh lagi. Gitu. Jadi on air itu kalau dibilang murah ya nggak murah. Kenapa aku bilang nggak murah? Karena on air itu promosi si artis yang kalau bayar sendiri nih, itu akan keluar kos sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena untuk bisa ditonton se-Indonesia Raya tanpa kita bayar ratus-ratusan juta, ya cuman dari on air itu. Dipromosiin gila-gilaan di sosial medianya, ditayangin di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa nonton di zaman sekarang. Itu kosnya tidak murah. Jadi kalau ada yang bilang kalau on air itu lebih murah, sebenarnya kalau kita menghitungnya hanya berdasarkan angka, itu jadinya terlihatnya murah. Tapi secara pertukarannya itu tidak murah. Konsepnya sebenarnya sama kayak endorsement. Misalnya, endorse nih, kita boleh nggak Kak barter villa lah. Kan banyak nih kalian sering lihat idolanya kalian bikin konten di sosial media mereka di villa mana. Itu kan endorsement sebenarnya. Tapi pertukarannya itu tidak berupa uang, tapi berupa jasa dan service gitu. Karena yang punya villa ini untuk merawat villanya tuh ada kosnya. Ketika dia memberikan 3 hari untuk dipakai si artis misalnya, itu kan misalnya kalau harga sewa villanya satu villa misalnya 15 juta semalam, kalau 2 malam kan bisa 30 juta sendiri. Tapi kan ini artisnya kan nggak bayar tuh. Nah itulah pertukarannya. Pertukarannya seperti itu gitu. Si artisnya memberikan sosial medianya untuk mempromosikan, si yang punya barang atau jasanya memberikan barang atau jasanya untuk si artisnya nikmati gitu. Nah, ketika dalam endorsement yang kayak gitu, itu kan tidak ada uang yang dibayarkan, tapi lebih ke pertukaran jasa. Betul, itu benar kata friend us. Mungkin terdengarnya murah, tapi sebenarnya ya mahal karena biaya promosi itu mahal banget. Momstud, kalau mau undang artis semua akomodasi, transportasi, konsumsi dari berangkat hingga pulang lagi ke Jakarta ditanggung siapa? Ditanggung klien. Itu namanya riders.
Jihan, uang itu memang perlu, tapi ini dia nih yang kalian bilang kayak kita perlu uang karena uang itu perlu untuk membiayai kehidupan kita. Nah, tapi kan uangnya itu juga kita harus dengan bijak memposisikannya. Ini kalau kalian ada yang bilang aku ngasih harga mahal, aku ngasih harga Selesti Kejoran yang dari tadi sibuk bilang aku klarifikasi terus dan lain-lain ini ya. Kalian itu berpikirnya tidak menggunakan logika dalam artian gini. Kita perlu uang, yes betul. Tapi kita harus tahu kapan dan di mana. Gitu. Ketika kita memang perlu pertukaran jasa, ya kita tukar jasa yang menggantikan nilai uang. Sekarang kayak tadi nih Friends Us tuh nanya best banget tuh mengenai on air katanya dengar-dengar murah. Terus aku jadi bahas kan bahwa ada pertukarannya nih. Mungkin secara angka yang dibayarkan dalam bentuk rupiah tidak sebesar biasanya. Tapi si artis-artis ini kalau disuruh bayar kos promosi yang bisa ditonton seluruh dunia, dipromosikan di semua sosial media, itu angkanya jauh lebih besar. Mungkin si artisnya mikir-mikir, ya kalau gue disuruh bayar segitu nggak cukup nih angkanya, gitu. Jadi makanya ada pekerjaan yang kita ambil, angkanya mungkin tidak semahal itu. Mungkin nggak beratus-ratus juta, tapi kita ambil. Karena apa? Exposure-nya bagus. Pertukarannya kita butuhkan gitu. Karena semua yang dilakukan itu dipikirkan dulu, masak-masak gitu. Nggak langsung ceplos gitu. Erna Herawati itu kembali lagi. Mungkin Robi jago ngaji, jago marawis, jago sholawat. Itu poin plusnya Robi. Tapi si empunya acara, konsepnya mungkin yang melibatkan Robi hanya beberapa episode. Begitu. Jadi bukan karena dia bisa itu semua lantas jadi diundang tiap hari. Belum tentu. Karena si empunya acara yang punya konsep acaranya kan harus menyesuaikan setiap episodenya kebutuhan acaranya seperti apa gitu. Timbal baliknya, iya betul, Friend Us. Aku udahan ya. Ngantuk Kita berjumpa lagi kalau nanti aku nggak ngantuk ya. Berjumpa lagi di liveku berikutnya. Jangan bosan-bosan. Kalau misalnya bersedia untuk belajar bareng, aku dengan senang hati untuk berbagi yang aku punya. Terima kasih semuanya.